نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu Akbar. Itulah kalimat takbir, kalimat pengagungan kepada Allah yang menggema dan membahana di seluruh penjuru negeri di hari yang mulia ini, di hari An-Nahr, hari penyembelihan hewan kurban yang merupakan hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling mulia, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr, hari penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang karena kesempurnaan kemuliaannya, kesempurnaan keagungannya, maka seluruh makhluk di langit dan di bumi senantiasa bertasbih menyucikannya. Di awal surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Senantiasa bertasbih menyucikan Allah seluruh makhluk di langit dan di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala segala kerajaan dan seluruh pujian, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang senantiasa dipuji dan diagungkan oleh setiap muslim dan muslimah atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Yang andai kata seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, manusia yang hidup di masa kita ini, sampai manusia yang paling terakhir meninggal, andai kata seluruhnya berkumpul untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dikarenakan banyaknya, beraneka ragamnya, dan terus menerus nikmat Allah Subhanahu wa taala tercurah untuk mereka. Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar di dalam penciptaan dan pengaturannya, di dalam kerajaan dan kekuasaannya. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk dimurnikan kepadanya segala bentuk penghambaan. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar di dalam seluruh nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang menciptakan malaikat dari cahaya, makhluk yang senantiasa tunduk, taat dan patuh hanya kepadanya. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang telah menurunkan untuk kita Al-Qur'anul Karim sebagai sumber petunjuk di dalam kehidupan kita.
Yang andai kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut kepada gunung, pastilah gunung tersebut hancur lebur karena takutnya kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Qur'an tersebut kepada gunung, maka pastilah engkau akan melihat gunung tersebut hancur lebur karena takutnya kepada Allah. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang telah mengutus untuk kita seorang rasul yang merupakan rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang menguasai hari pembalasan. Hari di mana seluruh manusia, mulai dari pejabat sampai seorang rakyat jelata, apakah dia orang kaya maupun orang miskin, seluruhnya kita pasti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang telah kita kerjakan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua pasti akan kembali kepada kami. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang memiliki hikmah yang agung di dalam setiap takdir dan ketentuannya. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang bersamaan dengan kesempurnaan keagungannya, beriringan dengan kesempurnaan kekuasaannya, tetap membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya yang mau bertobat dan ingin kembali kepadanya. Allahu Akbar. Itulah kalimat takbir, kalimat yang memiliki makna dan hakikat yang sangat luas, bagaikan samudra yang tak bertepi dan gurun pasir yang tak berujung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu, tepatnya di tanggal 11 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, ketika melaksanakan haji wada bersama sekitar 100.000 orang kaum muslimin, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Di dalam khutbahnya di haji wada, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajaran-pelajaran besar, wasiat-wasiat yang agung, nasihat-nasihat yang indah yang berisi penjelasan tentang inti dan hakikat dari syariat Islam. Di antara isi khutbahnya, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jami wa la li ajami ala arabi wa la li ahmar ala aswad wa la aswad ala ahmar illa bittaqwa." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan yang menciptakan kalian hanyalah satu. Dan sesungguhnya ayah kalian, nenek moyang kalian hanyalah satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan orang yang berbangsa Arab di atas mereka yang bukan Arab. Dan tidak ada pula keutamaannya orang yang bukan Arab terhadap mereka yang berbangsa Arab. Dan tidak ada keutamaan orang yang kulitnya putih di atas mereka yang berkulit hitam. Dan tidak ada keutamaannya orang yang berkulit hitam di atas mereka yang berkulit putih, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah. Kecuali dinilai dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam khutbahnya yang agung tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 3 pelajaran besar yang hendaknya senantiasa menjadi bahan renungan bagi kita.
3 pelajaran besar yang apabila kita amalkan di dalam kehidupan kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Bahagia di dunia dan bahagia di hari akhirat kelak. 3 pelajaran besar yang apabila diamalkan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu-pintu berkah di langit dan di bumi. Pelajaran besar pertama yang terkandung di dalam khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas seluruh hamba-hambanya. Kewajiban tersebut adalah kewajiban menegakkan tauhid, memurnikan seluruh bentuk penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun." Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan yang menciptakan kalian hanyalah satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan kita. Maka hendaknya dia pula lah satu-satunya yang kita ibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Maka seluruh bentuk penghambaan hendaknya kita murnikan, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, itulah inti ajaran seluruh kitab suci. Tauhid, itulah inti dari dakwah seluruh nabi dan rasul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, melainkan agar rasul tersebut mengajak manusia kepada tauhid, mengajak umatnya kepada la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, agar mereka mendakwahkan an i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi segala yang disembah, jauhi segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, itulah sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan sumber kebahagiaannya di hari akhirat kelak. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dalam keadaan dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan memberikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang membahagiakan. Tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, adalah sumber keberkahan di dalam kehidupan kita. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah di langit dan di bumi. Ketahuilah jamaah, tauhid adalah sumber datangnya pertolongan dari Allah. Dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketegaran,
memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala jenis persoalan, segala jenis permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menimpa kita di muka bumi ini. Dan dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketegaran ketika menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika malaikat maut datang menjemput kita. Dan dengan tauhid, dengan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketegaran di alam kubur, memudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Allah taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang beriman, meneguhkan orang-orang yang bertauhid dengan kalimat yang kuat, dengan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupannya di dunia dan kehidupannya di hari akhirat kelak. Oleh karenanya jamaah, kalau ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebahagiaan yang hakiki, kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu berkah di dalam kehidupan kita, maka perhatikan tauhid kita. Murnikan seluruh bentuk penghambaan kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguh demi Allah, perkara yang sangat kita sayangkan, perkara tauhid yang agung ini, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini banyak dilalaikan dan disepelekan oleh sebagian besar manusia yang hidup di masa kita ini. Kita lihat semakin tersebarnya praktek-praktek kesyirikan, semakin banyaknya orang yang ditipu oleh syaitan, sehingga mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan meminta hajatnya kepada wali-wali yang telah meninggal, menyembelih dengan tujuan sebagai persembahan kepada jin-jin, menggantungkan tawakal dan harapannya kepada jimat-jimat. Padahal seluruh perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan yang merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan tersebut adalah kesyirikan yang akan merusak dan menghancurkan tauhid di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, menjelaskan tentang bahayanya dosa syirik. Allah taala berfirman, mengisahkan bagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Jangan sekali-kali engkau melakukan perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, bagi orang-orang yang merusak tauhidnya dengan beribadah kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh pahala dari amal soleh yang telah dia kerjakan. Salat yang bertahun-tahun dia kerjakan, zakat yang tiap tahunnya dia tunaikan, pahala hajinya, pahala menyembelih hewan kurbannya, pahala puasanya, pahala akhlak yang mulianya, seluruhnya akan dihapus oleh Allah apabila kita berani mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatunna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami wahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatunna 'amaluk. Apabila engkau berbuat kesyirikan, maka sungguh betul-betul akan terhapus seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan tergolong ke dalam golongan orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di hari akhirat kelak. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan di dalam perkara ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala
mengharamkan surga baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya di dalam neraka selama-lamanya. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada satu penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Oleh karena jamaah, renungkanlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Demikianlah saya diperintah, dan saya adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Demikianlah sifat seorang muslim dan muslimah, senantiasa berserah diri hanya kepada Allah, berdoa dan meminta hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan menggantungkan seluruh harapannya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu bagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah ini. Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidun. Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan yang menciptakan kalian hanyalah satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang menciptakan kita. Maka hendaknya dia pula lah satu-satunya yang kita ibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Maka seluruh bentuk penghambaan hendaknya kita murnikan, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang kedua yang terdapat di dalam khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wajibnya untuk menjaga persatuan, menjaga kebersamaan di atas bimbingan tauhid, menjaga kebersamaan di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna abakum wahidun." Dan sesungguhnya ayah kalian, nenek moyang kalian hanyalah satu. Kita seluruhnya adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita seluruhnya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat menghadap kiblat yang sama. Oleh karenanya nilai-nilai persatuan, makna kebersamaan di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah harus senantiasa kita jaga dan kita pertahankan. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang ketiga yang terdapat di dalam khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah tidaklah ditentukan dari bangsa mana dia berasal. Apakah dia berasal dari bangsa Arab, ataukah dia berasal dari Indonesia, dari Cina, dari Afrika, dari Nigeria, ataukah dari Eropa? Tidak. Tidak pula dilihat dan ditentukan dari apa warna kulit kita. Apakah dia seorang yang berkulit putih mulus, berkulit kuning langsat, sawo matang, ataupun berkulit hitam? Tidak. Akan tetapi derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah ditentukan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah, maka jaga diri kita di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Di langit manapun yang kita junjung, bumi manapun yang kita pijak, selalu hiasi diri kita jemaah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah ketika dalam keramaian, ketika berkumpul bersama saudara-saudara kita kaum muslimin, dan tetap kita jaga ketakwaan kita kepada Allah ketika kita bersendirian di dalam kamar dan tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa hakikat dari takwa adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menjaga ibadah salat kita. Dan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menjaga amalan hati kita. Ikhlas di dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Bersabar ketika diuji dengan musibah. Dan selalu mendahulukan prasangka baiknya kepada Allah. Kita yakini jemaah bahwa pasti ada hikmah yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan di antara bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Menjauhi segala bentuk kesyirikan, menjauhi praktek-praktek perdukunan, menjauhi riba, menjauhi ghibah. Kita jaga lisan kita ini, jangan sampai sibuk menceritakan kejelekan orang lain dan lupa bahwa kita adalah manusia yang lemah yang juga memiliki banyak aib dan kekurangan. Dan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menghindarkan diri kita dari segala bentuk perbuatan yang akan mendatangkan penyesalan dan kerugian untuk kita di hari akhirat kelak. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah At-Talaq Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya jalan keluar. Dikeluarkan dia dari segala bentuk kesulitan di dunia dan kesulitan di hari akhirat kelak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Saudaraku jemaah salat Id kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari khutbah kami di hari Id yang mulia ini, telah kami jelaskan kepada jemaah sekalian 3 pelajaran besar yang terkandung di dalam khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Pelajaran pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabatnya di Haji Wada tentang kewajiban terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk hamba-hambanya, yaitu kewajiban untuk menegakkan tauhid, memurnikan segala bentuk penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu kewajiban untuk menjaga persatuan, menjaga kebersamaan di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang ketiga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah tidaklah dilihat dari mana dia berasal, tidak pula dilihat dari apa warna kulitnya, akan tetapi derajat kemuliaan kita di sisi Allah tergantung sebagaimana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
tergantung bagaimana kekuatan kita di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan soleh kami dan amalan soleh jemaah sekalian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.